Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Pak Ibu, kami ingin sampaikan satu konsep. Kalau ayat itu diawali oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat setelahnya itu adalah kalimat pembuktian. Kalimat setelahnya adalah kalimat pembuktian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, buktikan keimananmu itu. Dengan cara apa? Menjaga dirimu dan menjaga keluargamu. Jadi kalau awak tidak mampu menjaga diri awak, awak tidak mampu menjaga keluarga awak, maka iman kita akan dipermasalahkan nantinya. Ini tantangan berat. Ini yang tantangan beratnya. Maka jangan berhenti mendakwahi keluarga, karena keluarga adalah tanggung jawab kita semua. Apalagi kita yang laki-laki, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk yang laki-laki ko punya ampe perempuan yang harus kita selamatkan. Siapa itu? Ibu kita, istri kita, saudara-saudara perempuan kita, anak perempuan kita. Kalaupun seandainya awak soleh, awak rajin beribadah, awak rajin kamu saji, awak rajin setiap malam bertahajud, setiap hari khatam Al-Quran 1 juz, setiap hari awak berinfak sedekah, setiap hari awak membantu orang lain, tapi saudara awak sendiri, yang keluarga kita sendiri, ibu kita, istri kita, saudara-saudara perempuan kita, anak-anak perempuan kita mengumbar aurat mereka, Allah haramkan kita menikmati surganya Allah. Allah haramkan, Pak Ibu. Karena apa? Karena itu adalah tanggung jawab kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 5327. Thalathun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan menikmati surga, dan salah satunya adalah ad-dayyuth. Siapa dayus itu? Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapakah dayus itu ya Rasulullah? Ad-dayyuth huwa alladhi yakirru fi ahlihil khabath, yaitu orang-orang yang membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Jadi kok nampak anak kamanakanawa bajudi, kok nampak anak kamanakanawa bapacar, kok nampak anak kamanakanawa bergaul bebas, itu adalah tanggung jawab kita semua. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Dulu Ambo pernah menulis tuh, mudah-mudahan ada yang membaca. Tahun 2005 balik. Ada bengkel akhlak judulnya waktu itu tuh, Ambo dipublis di harian Haluan waktu itu. Bengkel akhlak, dan salah satu bengkel akhlak itu adalah rumah tangga. Salah satu bengkel akhlak itu adalah rumah tangga. Apa peran rumah tangga itu? Menyelamatkan generasi muda. Pak Ibu, kok nampak anak-anak bagaluit di musaji, jangan langsung di berangan. Iko adalah orang yang bangga memberangan anak-anak bagaluit di musaji, tapi tidak berani memberangan anak-anak bagaluit di luar musaji itu. Anak-anak bakar petasan di luar tidak berani nyemberangan doh. Anak-anak bapacan mohon maaf bapak luak di luar tu tidak berani memberangan doh. Anak-anak yang di musaji nyari-hari. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Itu adalah aset kita sebenarnya. Itu adalah aset kita. Perkara mereka meribut di masjid, itu tanggung jawab kita untuk menyelamatkan, menegur, membimbing, mendidik mereka. Namun hanya kamu saji, itulah modal besar itu. Lah syukur banawa tuh Bapak Ibu, daripada malala, daripada nyoba main antah kama-kama. Kalau yang kadang-kadang ikut kok duduk-duduk di simpang, kan luar biasa biko tuh Pak Bu, luar biasa tuh biko tuh. Maka bersyukurlah hawa mereka namuh di hadir ke masjid ini. Maka kita kembali lagi, intinya apa? Bahwa dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua. Dakwah itu tanggung jawab kita semua. Dakwah bukan tanggung jawab ustadz. Dakwah bukan tanggung jawab muballigh. Dakwah bukan tanggung jawab khatib saja.
Dakwah bukan tanggung jawab orang yang berceramah, duduk di mimbar, tagak di mimbar, duduk di podium. Bukan itu, bukan mereka yang bertanggung jawab. Kita semua yang bertanggung jawab. Apa hebatnya untuk orang-orang yang itu, Bapak Ibu? Kita lihat firman Allah surah Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Benar, kau ada orang yang menolak dakwah awak itu biasa saja. Jangankan awak, Nabi saya ditolak dakwahnya. Jangankan Nabi Muhammad, bukan hanya sekadar Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain lebih parah lagi. Yunus puluhan tahun berdakwah, yang masuk agama Yunus, yang ikut Yunus cuma 2 orang. Makanya Yunus sampai patah hati, larinya, sehingga ditegur oleh Allah, dimasukkan ke dalam peri ikan. Kan itu ceritanya dulu tuh Pak. 2 orang yang ikutnya, 2 orang yang ikutnya. Tapi karena Yunus patah hati, lari dari tanggung jawab itu, mohon maaf, lari dari tanggung jawab itu, ditegur oleh Allah. Nah, apalah ya awak, kalaupun seandainya dakwah awak ditolak, dicemeh awak misalnya, itu biasa. Nabi saja bukan hanya sekedar dicemeh, dilempar batu, dilempar kayu, dihina, dicaci maki, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Nabi Muhammad direncanakan untuk dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria bahkan dibunuh karena berdakwah. Nabi Lut diusir dari kampung karena berdakwah, dan banyak lagi perjuangan-perjuangan mereka. Jadi alun sabara wa alai. Maka tidak usah ragu. Apapun tantangannya, yang jelas dakwah kita tetap jalan. Siapa yang berdakwah bukan orang yang duduk di mimbar. Siapa yang berdakwah bukan orang yang berpidato. Siapa orang yang berdakwah bukan orang yang berceramah. Yang berdakwah itu kita semua. Lai siap Bapak Ibu menjadi pendakwah? Siapa? Agak meragukan jawabannya. Setidaknya awak mulailah dari keluarga awak dulu. Pak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, Pak Ambo hetong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 20 orang misalnya, apa-apa Ambo, kalau mengajak masing-masing 1 istri dan 2 anak, itulah bararami musaji awak tu kan. Bararami musaji awak tu Pak. Masing-masing awak membawa istri awak ke musaji, masing-masing istri membawa anak ke musaji. Itu luar biasa rame. Sialah nan kamaramian musaji awak kalau ndak awak lain. Kan tak mungkin orang-orang yang dari Ampang datang ke Siko maramian musaji awak. Orang dari Lubuk Minturun datang ke Siko maramian musaji awak. Orang dari Gunung Pengilun datang ke Siko maramian musaji awak. Orang dari Padang Baru datang ke Siko maramian musaji awak. Malulah awak seharusnya. Awak yang maramian musaji awak tu, awak bangun musaji rancak-rancak, nyaman bantu iko. Masuk iyo isinya cuma 20-30 orang. Harusnya kalau musaji sagadang iko isinya 100-200 orang. Muek apa perwe iko. Muek ko rasanya kumaha. Nah, caranya supaya musaji iko rami, masing-masing awak mengajak anggota keluarga. Masing-masing awak mengajak anggota keluarga. Bekolah mengajak orang lain tuh, kok bisa mengajak kawan, itu alhamdulillah. Ajak anggota keluarga awak dulu. Di saat sholat berjamaah, ajak anggota keluarga awak berjamaah. Ibu-ibu lagi hadir di musaji apa-apa musadonya Bu? Tuduh 3 sampai orang ibu-ibu, 3 orang ibu-ibu. Lagi hadir ketiga-tiganya Pak Mokwa. Lagi Bu, ada yang indah. Ada yang indah. Apa-apa, itu udah mungkin buat tanya oleh kan. Nah nampak tuh hasilnya kan. Itu tanggung jawab awak sama Pak. Tapi apa Ustaz? Kok beko Pak? Kok nyobantah di istri awak beko? Sedangkan Nabi sih mengician sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah, sebaik-baik di rumah di kamarnya. Itu di zaman Nabi. Kecean saya gitu itu di zaman Nabi. Nabi mengecek bantu itu tuh karena di zaman Nabi itu lampu ndak ada lampu listrik doh. Lampu ndak ada, kalau keluar padusi itu Bapak Ibu diganggu de orang.
Mudaratnya dua, kalau keluar diganggu dia orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keluar perempuan-perempuan di zaman Nabi itu, mereka lebih cenderung orangnya TP-TPan, tebar pesona orangnya. Perempuan-perempuan di zaman Nabi itu suka pakai gelang kaki. Jadi kalau nyokai kama-kama, tadangan gemerincing. Jadi perhatian bagi orang lain. Kalaulah bisa awak menghindarkan diri dari fitnah seperti itu, aman awak rasanya kamu saji. Apalah yang jadi alasan? Ilatnya, Bapak Ibu, ilatnya perempuan disuruh di rumah itu karena tidak aman. Sekarang ilat itu tidak ada lagi. Apalagi alasan bagi kita untuk tidak ke masjid? Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Apalagi kalau yang membawa itu suami sendiri, suami yang menggandeng istri ke masjid, masih ragunya istri pergi ke masjid lagi. Ndak aman beko di jalan diganggu ada orang beko. Ndak akan mungkin itu. Pasti apa-apa kamu bertanggung jawab. Pasti apa-apa kamu bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, istri-istri kita itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita soleh pribadi lalu istri-istri kita terabaikan. Itu akan menjadikan Allah tidak reda untuk memasukkan kita ke surganya. Nah, anak-anak apalagi itu tanggung jawab kita semua. Maka mari kita ramaikan masjid kita. Kalau musajilah rami, kalau solat berjamaah sama dengan solat Jumat, raminya itu kekuatan yang sangat luar biasa akan terbangun. Yakinlah Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu. Aku kini awak diobo-obo oleh orang-orang kafir itu karena kita tidak bersatu. Aku awak tidak bisa bersatu karena awak tidak berada di saf yang sama, karena awak tidak beribadah di musajid yang sama, tidak sama-sama beribadah di musajid, tidak sama-sama beribadah di musajid. Cubalah kalau awak nampakkan persatuan kita, maka mereka tidak akan berani mengganggu kita. Tiangnya sekarang ada di tangan kita. Tiangnya sekarang ada di tangan kita. Oke Bapak Ibu, barangkali itu saja untuk bahan bincang-bincang kita malam kini. Sebelum ambo makan kue, kok adonan kebatannya, bertanyalah dulu. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak. Terima kasih Ustaz. Tadi menarik di poin yang Ustaz. Mungkin kondisi sekarang kita itu apa ya? Kita sebagai seorang suami tangga, mungkin yang dayusnya itu bukan apa? Mungkin kita mengingatkan mungkin ya untuk kebaikan atau seenggak-enggaknya barang untuk jangan bermaksiat. Tapi di satu sisi dengan kemajuan media sosial, Iya. kadang yang dari seperti itu kita terabaikan. Mungkin kita sebagai kepala rumah tangga atau suami juga melakukan itu tadi. Poin yang kata tadi zaman Rasulullah itu penyebab hadis Nabi itu buruk-buruknya disampaikan oleh Nabi itu kan karena zaman dulu itu ada lagu kita pagi memadai. Iya. Sampai akhirnya kaum ibu itu sholatnya di rumah. Konteksnya itu yang kami bacakan itu ini kan ada di dalam Al-Quran itu tabaruk itu sekarang banyak kepala rumah tangga, suami, semua orang itu membiarkan, malah juga melakukan itu. Berselfie, kadang memajang foto sendiri, foto dia sendiri di apa? Media sosial. Jadi itu yang poin yang ditangkap sama kaum itu. Ya nggak apa-apa, artinya memajang foto di media sosial, malah sama-sama keluarga. Apakah itu tuh
bolehkah? Atau kalau memang dibolehkan, apa parameternya? Kan di situ tuh ada timbul fitnah. Oh, tolong itu diterangkan supaya apa? Kita juga menjadi apa? Bisa Standar. Ya, ambil izahnya. Apa namanya? Seolah-olah memang tabarus tadi itu dibolehkan saja. Itu satu. Yang kedua itu Ustaz. Oh, apa ya? Mungkin itu aja dulu Ustaz. Sambil bisa ini. Oh gitu. Baik. Apa batasan tabarruj? Nah, wala tabarrujanna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Kan seperti itu yang disampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 itu. Nah, Bapak Ibu, apakah memajang, intinya itu, apakah memajang foto, contohnya nih, memajang foto keluarga itu adalah bagian dari tabarruj? Kan seperti itu ya Pak, itu yang bertangkap tadi. Itu adalah bagian dari tabarruj. Pak Ibu, tabarruj itu berhias, itu pada intinya. Berhias, menampakkan perhiasan, bercantik-cantik ria, lalu menampakkan cantik-cantik ria itu kepada orang lain. Itu inti dari tabarruj itu. Apa tujuannya? Untuk dipuji oleh orang lain. Nah, ada sedikit perbedaannya dengan ria nanti itu. Kalau tabarruj itu lebih dekat upaya untuk menyelamatkan perempuan. Tabarruj itu. Makanya di dalam ayat itu wala tabarrujna itu kan untuk muannas itu, larangannya itu. Janganlah kalian wahai perempuan-perempuan bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Nah, kenapa? Karena perempuan itu mesti dijaga. Perempuan itu mesti dijaga. Bapak Ibu, indikatornya akan terlihat. Akan terlihat kalau foto keluarga yang menampakkan dengan sengaja untuk menonjolkan kecantikan istri kepada orang lain supaya dipuji oleh orang lain, itu adalah bagian dari tabarruj. Itu harus kita hindarkan. Itu adalah bagian dari tabarruj. Jadi kalau seandainya awak foto keluarga awak, istri awak, kemudian anak-anak awak, lalu ingin kita tampilkan di media sosial misalnya, kan sekarang ada media sosial banyak macamnya, maka bagian dari istri kita itu kan bisa kita tutup, kasih emoji misalnya kan Pak, kasih emoji misalnya untuk menutupi wajah atau bagian-bagian yang memang tidak seharusnya dilihat oleh orang lain. Itu bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Kenapa? Karena kita khawatir. Hati itu kan tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Ketika dicari ada orang lain, deh cantiknya istri yang kule kecenya. Nah, muncul. Maksud you awak senang istri awak dipuji-puji de orang. Istri awak apa? Istri awak harusnya kita cemburu kan? Harusnya kita cemburu. Istri awak dipuji de orang lain, malah bahagia loh, emoji super love di situ tuh kan, dengan senang hati, dengan bangganya kita alhamdulillah segala macam. Jangan. Itu yang kita hindarkan.